8 saya akan memberikan KIE tentang kontrasepsi AKBK atau Indoplan atau yang disebut dengan implan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh monggo Bu, Kinara. Saya tutup pintunya dulu ya. Oke. Perkenalkan, saya Bidan Irma Afifah Bu, bisa saya bantu? Ini Bu, saya mau tanya-tanya tentang KPI susuk itu kayak gimana ya? KB susuk ya. Baik, sebelumnya saya akan memberitahukan ke Ibu tentang konseling KB AKBK atau implan atau indoplan atau susuk agar Ibu lebih mengetahui, menambah pengetahuan Ibu dan Ibu paham betul tentang apa sih KB susuk itu. Ibu ya. Baik, saya akan menjelaskan. KB susu atau KB alat kontrasepsi bawah kulit atau indoplan atau implan itu adalah metode kontrasepsi yang berupa susu atau batang yang dipasang di lengan kiri ya Bu, lengan kiri atas dalam ya Bu, yang berisi hormonal, yaitu hormonnya progesteron. Jadi KB susuk itu biasanya ada yang satu batang ya Bu ya, bisa dilihat, ada yang 2 batang, ada yang 6 batang. Yang bentuknya itu kecil, diletakkan di kulit lengan atas bawah ya Bu ya. Jadi sangat efektif sekali nih Bu. Efektif selama 3 tahun untuk 1 sampai 2 kapsulnya itu yang itu 3 tahun. Kalau yang untuk 5 tahun itu biasanya ada yang 6 kapsul itu Bu. Terus mudah untuk berhenti, maunya pengen dilepas boleh. Kapan saja Ibu akan mempunyai momongan lagi ya kan. Terus tapi ya sebaiknya kalau sudah ber-KB sudah dipasang ya sesuai dengan masa berlakunya aja Bu, jangan dilepas dulu. Terus aman bagi semua ibu ya kan. Biasanya mempengaruhi head Bu, itu biasanya akan spotting ya, itu tidak berbahaya ya. Dan KB implan ini atau KB susuk ini itu tidak bisa mencegah penyakit menular seksual ya Bu ya. Paham ya Bu? Nah, gimana sih cara kerja dari alat kontrasepsi susuk ini? Itu mengentalkan lendir cervix yang di mulut rahim sehingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma. Terus menghambat transportasi gamet oleh tuba, menjadikan selaput lendir rahimnya itu tipis dan atrofi Bu ya. Nah, untuk selanjutnya indikasi yang boleh dipasang KB implan itu antara lain usia reproduksi ya. Terus ibu menyusui, tapi menyusuinya sudah lebih dari 6 minggu. Terus biasa lupa minum pil, terus tidak dapat menggunakan kontrasepsi yang mengandung estrogen. Itu indikasinya. Nah, itu ibu dalam hal ini sudah paham ya yang saya berikan. Kontraindikasi AKBK atau KB implan ini itu tidak boleh diberikan pada ibu hamil ya Bu ya, pada ibu hamil, terus dicurigai hamil, perdarahan pervagina yang belum diketahui penyebabnya, terus ada penyakit DM, ada penyakit jantung atau komplikasi, terus menderita CA payudara, kanker payudara maksudnya ya Bu ya, atau mempunyai riwayat kanker yang lain. Itu kontraindikasinya.
tinggi Bu, berjangka panjang, tidak mengandung estrogen, tidak mengganggu produksi ASI, bisa menurunkan kejadian anemia. Gitu. Tapi juga ada keterbatasannya. Keterbatasannya itu ya itu tergantung pada tempat sarana dan prasarana di lingkungan ibu ya. Terus tidak KB implan ini tidak dapat mencegah penyakit menular seksual, dan KB implan ini bisa terjadi gangguan pola haidnya ya, terjadi gangguan, terus kembalinya ke sebulan itu lambat. Gitu Bu. Okay. Saya ingatkan lagi, kalau KB AKBK yang implan itu efektivitasnya sangat tinggi Bu, dengan angka kegagalan 0,3 kehamilan per 100 perempuan per tahun. Dan efek sampingnya itu juga ada. Efek sampingnya itu terjadi gangguan pola menstruasi, terjadi perubahan berat badan, bisa gemuk, bisa jadi kurus, terjadi perubahan libido. Jadi untuk hubungan seksual itu ada perubahan libidonya ya Bu ya. Terus bisa terjadi jerawat, itu karena hormonal ya Bu ya. Nah terus kapan sih waktunya yang tepat untuk menjadi akseptor KB implan? Setiap saat selama siklus haid, asal ibu tidak hamil ya. Pada hari pertama sampai ke-7 haid bisa dipasang. Paham ya Bu? Iya Bu. Oh iya Bu, kadang kan ada tuh ibu-ibu yang kebiasaan memakai tangan kiri atau kidal. Jadi pemasangan implannya itu tidak dilakukan di tangan kirinya si ibu yang kidal itu, tapi pemasangannya di tangan kanan ya, bagian dalam di sini ya. Gitu ya Bu. Dan sebelum pemasangan kan itu biasanya dikasih suntikan bius Bu. Jadi jangan takut dan jangan khawatir sakit apa segala macam. Bu jangan takut ya. Terus ini Bu, setelah dipasang KB implan nih, ibu harus kontrol 1 minggu lagi setelah pemasangan ya. Jadi umpamanya dipasang tanggal 1, ibu kontrol tanggal 7-nya ya. Nah, atau sewaktu-waktu ibu ada keluhan, itu bisa langsung ke tenaga kesehatan terdekat ya. Begitu Ibu ya. Setelah saya memberikan konseling tadi, saya akan mengevaluasi ya Bu dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Berkenan ya Bu ya. AKBK itu KB apa sih Bu? AKBK itu KB implan, kalau enggak KB susu. Oke. Pemasangannya gimana Bu? Di lengan atas bagian dalam. Oke. Indikasinya apa Bu? Indikasinya itu usia reproduksi, menyusui lebih dari 6 minggu, terus sering minum pil KB, sama alergi hormon estrogen. Kontraindikasinya apa ya Bu? Hamil, perdarahan, terus EM, jantung, dan penderita kanker. Oke. Terus keuntungannya apa Bu? Efektivitasnya itu tinggi, terus berjangka panjang, tidak mengandung estrogen, tidak mengganggu produksi ASI, dan menurunkan anemia. Baik, alhamdulillah konseling pada kesempatan ini berjalan lancar ya Bu ya, dan Ibu sudah paham betul. Jadi yang namanya KB implan itu KB susu yang dipasang di lengan ya Bu ya, dan ada keuntungan, ada kontraindikasi yang tadi saya jelaskan tersebut. Baik, terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya. Semoga Ibu baik-baik saja, sehat ya. Semuanya juga sehat ya Bu ya. Setelah melakukan KIE tentang alat kontrasepsi AKBK atau Indoplan atau yang disebut implan, saya melakukan pendokumentasian.
warahmatullahi wabarakatuh.